Saya bukan namanya. Ahmad Yani Yoga Jokowi sama Hardi. Ini kwitansi jelas ya, telah terima uang ya dari Ririn Irfanto, uang sejumlah 300 juta rupiah ya, telah diserahkan kepada Pak Ahmad Yani. Atau jangan-jangan ini juga sebenarnya Ahmad Yani tidak punya hutang kepada Ririn dan semua ini hanya karang-karangan Ririn? Ataukah sebenarnya Ahmad Yani ini dugaannya menjadi sebuah korban? Inilah sebuah misteri yang sangat luar biasa yang harus diungkap. Korban Budi ada di Togo. Pada saat itu siapa yang pertama kali dikuburkan? Pak Haji Saroni. Haji Saroni. Terus selanjutnya? Rais. Terus? Anaknya yang besar itu. Oke. Selanjutnya? Saya bayinya itu. Oke, berarti korban Budi itu terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sarang informasi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Kalian semua yang sudah mengikuti perkembangan kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu, tentunya kalian semua ikut prihatin ya dengan adanya berita atau hal-hal yang seperti kita lihat ya, karena ceritanya ini sungguh banyak sekali kayak seperti drama-drama seperti itu ya, dan sandiwara bahkan ada sebuah skenario busuk yang dibuat oleh saudara atau terdakwa Ririn ya. Ini akhirnya terungkap ya teman-teman, dan jika kita melihat ya perkembangan dan terungkapnya di persidangan dari terdakwa Prio sendiri yang ikut ya dan turut serta melakukan sebuah tindakan yang sangat keji ini, akhirnya mengakui bahwa semua ini adalah karangan-karangan Ririn, yang adanya Ahmad Yani sebagai otak atau pelaku utama itu semua katanya adalah karangan Ririn. Dan akhirnya terdakwa Prio ini mengakui semuanya. Ririn itu yang bilang itu katanya Joko, Hardi, dan Yoga itu dan Ahmad Yani itu semuanya bohong. Itu tidak benar. Semua yang membunuhnya itu Ririn semua. Saya menyaksikannya secara langsung. Dan akhirnya terbongkar. Yang sangat keji sekali ya jika kita melihat dari rangkaian-rangkaian cerita yang terungkap di persidangan. Sangat keji sekali ya pembunuhan ini atau keganasan, kebiadaban dari terdakwa ini atau terduga pelaku ini sangat keji sekali. Dari cara menghabisinya ini sangat keji sekali, bahkan ada anak kecil yang umurnya masih belum 1 tahun pun itu ikut menjadi korban kebrutalan dari para terduga pelaku ini. Ternyata terungkap di persidangan bahwa sebenarnya ya pembunuhan ini atau penghilangan nyawa ini ternyata awalnya tidak ada di rumah Budi sendiri, ternyata ada di kios Budi. Dan ini kios Budi ya teman-teman ya, seperti ini. Disinilah awalnya terjadinya sebuah kebrutalan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Disinilah. Dan korban itu Budi dihabisin di tokonya. Setelah itu Ririn pun mengajak saya untuk menemaninya ke rumahnya korban Budi. Dan tentunya ini sangat luar biasa ya, hebat lihainya ya. Ternyata setelah menghabisi nyawa Budi di toko ini, akhirnya pindah dan berangkat ke rumah Budi. Jadi target berikutnya yang dihabisi adalah Syahroni atau Pak Haji Syahroni. Nah, lalu untuk berikutnya yaitu baru anaknya. Setelah itu Ririn pun mengajak saya untuk menemaninya ke rumahnya korban Budi. Dan di situ Ririn menghabisi Pak Saroni dan Ais dan anak-anaknya. Di situ juga saya menyaksikan secara langsung. Alat digunakan apa itu waktu itu? Pakai alat nggak? Alat yang digunakan itu palu. Palunya bergagang apa? Dari bahan apa terbuatnya? Palunya itu palu besi. Yang buat besar itu palu bodem. Nah, ini sangat luar biasa dan menggunakan palu untuk menghabisinya. Ternyata seperti itu rangkaian ceritanya ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Prio sebelumnya bahwa yang menghabisi itu Ahmad Yani dan pelaku utama itu adalah Ahmad Yani, Yoga, Hardi, dan ada Joko. Itu kata Prio terungkap di persidangan, ternyata ini adalah karangan Ririn belaka. Dan ini sangat luar biasa sekali skenario Ririn ini ya. Akan tetapi berkat kejujuran seorang terdakwa Prio ini semua terang-benderang dan terungkap. Bahkan kemarin di persidangan pun terungkap sebuah CCTV dan
cara membunuhnya, dan sangat rapi sekali ya teman-teman ya. Sangat rapi sekali karena jasad Budi ini setelah dihabisi di tokonya milik Budi, dibawa ke rumah Budi. Itu menggunakan mobil pick up. Selanjutnya ke rumah Budi, itulah di situ bengisnya mereka, sadisnya mereka, teganya mereka menghabisi nyawa sekeluarga. Dan ternyata ada anak balita di situ juga dicelupin. Cara menghabisinya itu dicelupin ke bak mandi di kamar mandi. Coba bayangkan, itu anak manusia yang tidak berdosa, yang masih balita, itu pun menjadi target ya. Akan tetapi sesuai dengan keterangan-keterangan dari Bang Tony RM, bahwa yang melakukan ini, Pak Tony RM juga meyakini bahwa yang melakukan ini adalah Aman Yani. Nah, kata Budi, Rin, saya ada perlu sama kamu. Saya ditagih utang sama Pak Aman. Pak Aman Yani maksudnya. Pak Aman mau ke rumah saya nanti malam. Kamu nanti malam ke rumah saya jam 10 atau jam 11 malam. Setelah sampai di rumah Budi ini, ya, kurang lebih jam 11 malam, begitu masuk ke ruang tamu ini, ya. Nah, di ruang tamu ini sudah ada Aman Yani sama Joko. Pada saat Prio dan Ririn masuk, ya, sudah ada Aman Yani sama Joko. Nah, sementara Ririn dan Prio juga melihat di sini, ya, di depan garasi ini Ririn dan Prio itu melihat mobil minibus warna hitam jenis Avanza di depan pintu garasi ini, pintu garasinya. Nah, diduga kuat mobil minibus hitam ini milik Aman Yani sama Joko yang bertamu lebih dulu. Setelah terungkap di persidangan dan pengakuan Prio ini sangat tidak masuk akal, Bang Tony, dari mana ada Bang Aman Yani, itu dari mana gitu ya. Yang terungkap saat ini di podcastnya Kang Deddy Mulyadi dari beberapa saksi, dugaan saya gitu ya, itu tidak ada Aman Yani itu masuk ke situ, itu masuk ke rumahnya Budi, itu seakan-akan hanya sebuah rangkaian-rangkaian cerita atau skenario Ririn ya. Sebenarnya seperti itu Bang Tony ya. Mohon maaf jika saya salah ya ini ya. Itu seperti itu kalau menurut saya, ya itu karangan-karangan Ririn saja gitu ya. Kalau abang mau tahu sebenarnya di manakah Aman Yani berada, ya, Bang Tony RM tanya saja kepada Ririn. Itu pasti tahu, Ririn itu pasti tahu. Karena apa? Kenapa saya bilang Ririn pasti tahu? Ya pasti tahu karena dari ATM, buku tabungan, semuanya itu bisa dikuasai oleh Ririn. Dan Ririn bisa mengendalikan semuanya dari ATM, buku tabungan, dan lain-lain. Lalu pertanyaannya, siapakah yang sering SMS? Yang mengatakan Aman Yani pernah SMS ke kuasa hukum Ririn yang sebelum kejadian ini ada, ya, kejadian pembunuhan ini ada, pernah SMS ke kuasa hukum Ririn ya, bahkan memberikan sebuah kuasa, katanya Ririn ini mau menagih dan akan membayarkan, dan akhirnya pun cair kan. Nah itu Ririn sebenarnya tahu dari rangkaian-rangkaian itu, sebenarnya Ririn bakal tahu di manakah sebenarnya Aman Yani ini berada. Dan ini membuat sebuah teka-teki dan misteri yang tentunya ini sebenarnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak terungkap di sini. Ya, jika kita melihat rangkaian-rangkaian ceritanya. Dan jika kita melihat dari statement dan pernyataan dari anaknya Aman Yani dan mantan istri Aman Yani itu mengatakan bahwa pernah dikabari oleh seseorang bahwa Aman Yani ini pernah pulang menggunakan mobil Pajero Sport ya, mobil Pajero ya, menggunakan topi, memakai masker, memakai kacamata seperti ini. Jadi sebenarnya tetangga tuh banyak yang laporan ke mama, bilang katanya pernah melihat si papa ini, sebut saja Aman Yani, itu datang ke rumah orang tuanya, tapi memakai jaket, kacamata, masker, dan topi. Budi. Iya, jadi kayak tertutup tuh Pak. Ada pembantahan dari seseorang, ternyata mobil Pajero tersebut miliknya orang ini. Mobil Pajero warna hitam, nomor KT, yang suka diparkir di dekat rumahnya bapaknya apa Aman Yani itu mobil siapa? Mobil saya. Mobilnya? Iya. Oh. Mobil saya, bukan mobil Bapak Aman Yani. Oh, jadi mobilnya suka diparkir di situ. Iya. Nah, seperti itu. Jadi rangkaian ceritanya itu seakan-akan ini
kayak anaknya Ahmad Yani dan istrinya, mantan istrinya Ahmad Yani ini kayaknya seakan-akan kemakan omongan atau kemakan sandiwara-sandiwara ya, dugaan saya dari terdakwa Ririn sendiri gitu ya. Dan siapakah sebenarnya yang mengabari istrinya Ahmad Yani atau mantan istri Ahmad Yani ini dan anaknya ini bahwa katanya ada mobil Pajero Sport di rumah orang tuanya Ahmad Yani, dan Ahmad Yani itu sering pulang ya mengunjungi orang tuanya. Siapa ya yang mengabari? Apakah yang mengabari itu hanya melewati SMS atau dari tetangga atau dari siapa? Atau jangan-jangan itu skenario Ririn lagi? Itu yang perlu dipertanyakan juga ya. Karena Ririn ini kalau kita lihat ini sangat lihai dan sangat super pintar sekali. Bahkan Kang KDM juga mengatakan bahwa Ririn ini sangat pandai dan pintar ya, luar biasa nih cerdiknya gitu ya. Jika memang benar apapun ini semua dari chatting, SMS, dari kabar-kabaran, bahkan cerita di balik semua ini adalah memang ulahnya, dugaannya ulahnya saudara Ririn, perlu dipertanyakan sebenarnya Ahmad Yani ini berada di mana? Kemanakah saudara Ahmad Yani ini? Perlu dipertanyakan. Karena apa? Jika semua ini memang benar rangkaiannya dari terduga, rangkaiannya dari terdakwa Ririn, berarti saudara Ririn ini tahu di manakah Ahmad Yani berada, ya kan? Nah, kita juga akan membahas tentang hal ini. Jika memang benar ya, ini nanti hakim memvonis dan memang terang benderang bukti di persidangan itu diperkuat dengan beberapa alat bukti, dengan saksi dan apapun, dan terang benderang bahwa memanglah Ririn dan Prio, terdakwa Ririn dan Prio pelaku utama ya pembunuhan ya. Saudara Prio itu turut serta saja yang ikut menguburkan. Lalu jika memang ini terbukti memang mereka berdualah yang melakukan sebuah pembunuhan atau penghilangan 5 nyawa manusia ini pasti tahu di manakah Ahmad Yani berada. Karena sesuai kabar yang beredar saat ini, Ririn membuat sebuah rangkaian cerita bahkan sandiwara bahwa Ahmad Yani lah otak dan pelaku utama. Lalu kenapa Ririn bisa menyebut-nyebut Ahmad Yani? Itu katanya karena urusan hutang piutang, bahwa Ahmad Yani ini katanya mempunyai hutang kepada Ririn. Atau jangan-jangan ini juga sebenarnya Ahmad Yani tidak punya hutang kepada Ririn dan semua ini hanya karang-karangan Ririn. Dan perlu jadi pertanyaan kita semua, dan ini menjadi tugas penegak hukum sebenarnya. Ya, nanti juga akan terungkap Ahmad Yani ini sebenarnya ada di mana, dan kenapa skenario Ririn ini, dan bagaimana cara Ririn ini membuat skenario. Kenapa bisa menyebut nama Ahmad Yani? Jangan-jangan lagi, ataukah sebenarnya Ahmad Yani ini dugaannya menjadi sebuah korban juga dari kebiadaban atau kebrutalan seorang Ririn ini yang perlu dipertanyakan. Karena kalau kita melihat rangkaian cerita ini sangat rapi sekali, bahkan Prio pun sebelum membongkar ya fakta-fakta di persidangan baru-baru ini, sebelum membongkar skenario busuk Ririn, Prio pun bisa ikut tertata rapih ceritanya itu jika kita melihat rangkaian ceritanya yang diceritakan oleh Tony RM, sehingga Tony RM pun sebagai pengacara Ririn atau sebagai kuasa hukum Ririn dan Prio kemarin, itu pun bisa mempercayai bahwa memang ada pelaku lain dan memang Ririn bukan pelakunya, dan otak pembunuhannya atau otak pelakunya itu adalah saudara Ahmad Yani. Itu pun Tony RM bisa sepercaya itu. Nah, maka dari itu ini menjadi teka-teki dan sebuah misteri sebenarnya yang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak terungkap. Inilah sebuah misteri yang sangat luar biasa yang harus diungkap. Karena ini kejadian yang sangat luar biasa ya, ini sadisnya, teganya luar biasa. Kita bisa melihat saat penangkapan Ririn dan Prio. Saat penangkapan Ririn dan Prio, kita bisa melihat ini, Prio juga terlihat kakinya pun, itu pun diperban ya. Itu mungkin karena ditembak, karena melawan mungkin ya. Polisi melakukan penangkapan pastinya juga terukur juga ya, sudah sesuai dengan prosedur. Dan jika kita melihat lagi ini ya, seorang Ririn, ini Ririn juga sama saja. Ini Ririn juga kakinya diperban karena mungkin
kena timah panas ya, karena mungkin Ririn juga ini juga melawan awalnya gitu, makanya polisi melakukan sebuah tindakan yang terukur. Itu memang sudah tugas polisi gitu ya. Jadi jika Ririn mengatakan bahwa Ririn ini ternyata katanya kenapa mengakui karena dipaksa oleh penyidik, karena dipaksa mengaku dan dihajar, kaki saya dipatahkan, itu menurut saya juga ini kita semua juga perlu bertanya-tanya gitu ya, apakah iya penyidik seperti itu gitu ya. Itu kayaknya sangat tidak mungkin setelah ada kejadian kasus Vina Cirebon kemarin. Itu mungkin bisa jadi pelajaran semua penegak hukum, khususnya untuk penyidik ya, untuk kepolisian. Tentunya tidak akan terulang lagi hal seperti itu. Penyidik pastinya akan berhati-hati dan bekerja secara profesional, tentunya seperti itu. Nah, rangkaian cerita tentang Ririn dan Priyo ini memang jika memang mereka lah pelaku utama dan benar-benar itu pelakunya, hukumlah seberat-beratnya agar keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan terdakwa Priyo, walaupun sudah mengungkap hal ini dengan terang benderang dan memberikan kesaksian yang tentunya kesaksian ini memang membuat kita semakin tercerahkan oleh Priyo ya. Kita juga turut berterima kasih kepada Priyo, akan tetapi jangan lupa Priyo ini juga ikut serta ya, ikut serta dalam pembunuhan ini, tidak manusiawi ini. Turut serta ini ya, karena ikut menguburkan juga. Priyo juga tetap dihukum, walaupun nanti ini semua adalah hak atau kewenangan hakim untuk memutuskan atau untuk menghukum mereka berdua. Kalau mereka memang pelakunya gitu ya, nanti terbukti di persidangan, tentunya seperti itu. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari marah bahaya apapun. Jika kita melihat kasus-kasus yang seperti ini tuh sangat ngeri sekali ya teman-teman ya. Kenapa bisa setega ini, sebiadab ini, sejahat ini, sekejam ini, sebrutal ini menghabiskan nyawa satu keluarga, dan dengan cara-cara yang sangat-sangat brutal dan biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.